86. Saya Nancy, juga rekan kita editor dari pendidikan kita. Hari ini kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bang Bob. Beliau juga pemerhati masyarakat. Beliau juga aktivis. Pokoknya sebidang mereka yang mungkin sudah mengenal beliau ini sudah tidak bisa di apalagi lah Bang. Track recordnya tuh sudah panjang gitu. Gimana Bang? Assalamualaikum Bang. Selamat sore, selamat malam. Minal aidin wal faizin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua. Saya biasa dipanggil Bob. Kalau di lapangan nama saya Ahmad Faisal Nasution. Menjabat sebagai Ketua Umum saat ini untuk DPP Forum Rakyat Sumatera Utara. Kami bergerak memang sebagai pemerhati, khususnya dalam hal program pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat. Korupsi ataupun terindikasi. Di situ memang kami giat melakukan pelaporan, aksi, dan juga investigasi di lapangan. Kalau soal cerita susah tenangnya itu nggak ada. Ya, di mana ancaman itu bertubi-tubi sama kami. Bahkan sama saya sendiri, ya kan? Sudah pernah kena, saya sebut kriminalisasi, karena saya dijerat undang-undang ITE, ya kan? Di mana kasus itu saya nilai memang dipaksakan hingga sampai ke kasasi, ya kan? Undang-undang ITE pencemaran nama baik, putus di pengadilan negeri, putus di pengadilan tinggi, mereka nggak kuat, tetap langsung ke kasasi. Itu supaya menekan saya di dalam untuk menghabisi mental mungkin ya. Ya. Semangat gitu ya. Pembunuhan karakter. Ya, bisa dikatakan begitulah, pembunuhan karakter. Nah, itulah kita perjalanan ya kan. Yang dulunya sebenarnya saya ini bukan siapa-siapa gitu. Karena merasa terpanggil aja. Makanya saya bilang banyak susahnya gitu. Pengaduan masyarakat sama kita segudang. Tapi kalau nggak kita yang bergerak, ya kita merasa bahagia gitu loh saat kita dibutuhkan, karena sebagai manusia kan kita ini kan kehidupan kita nih lebih bahagia apabila kita bermanfaat buat orang lain. Jadi di sisi itulah kebahagiaan yang disebut senangnya tadi. Tapi kalau susahnya banyak. Nah, ada yang keluhan kesah, ada yang begini, pergi ke sana, cepat kemari, cepat. Nah, banyaklah gitu ya. Apalagi di tengah landaan COVID-19 ini ya. Saya gencar ya melakukan investigasi menyeluruh, saya bilang. Kenapa saya bilang menyeluruh? Karena saya melibatkan DPD saya di tiap daerah. Dan juga informasi-informasi yang kita dapat dan kita sudah lihat semuanya. Fakta ya kan. Nah, cuman masih kita ragukan kebenaran temuan-temuan tadi yang ditemukan oleh institusi pengawasan dan tindak lanjut daripada institusi hukum sendiri. Nah, kita tidak meragukan kinerja mereka, namun kita melakukan kasus yang mereka temukan tidak sampai ke pengadilan. Ini yang kita ragukan. Tidak ada tindak lanjut. Iya, putus di tengah jalan gitu. Berapa banyak booming kejadian-kejadian yang sudah kita lihat. Baik ada pemotongan BST, BLT atau bansos dari pusat, dan juga yang naifnya ini, yang bahaya kali ini, dan merasa kecewa kali sebagai rakyat Sumatera Utara. Bantuan dari provinsinya yang
udah booming ya. Dikurangi jumlah isinya. Ini kan hak. Ini sudah sangat luar biasa ini kejahatannya. Iya. Nah, gitu dia. Karena di samping mata anggaran per kakaknya 225.000 itu, apabila dikalkulasikan harga dengan bahan pokok yang diberikan, kita sama-sama bisa belanja kok. Ya kan? Itu saja sudah lebih. Kalau kami hitung standar sekitar 30 ribuan. Pengurangan. Kelebihan. Jadi harganya 225, itu bisa dibelanjakan dengan nilai yang dimaksud. Itu hanya 190-an atau 195 gitu paling tinggi. Jadi masih banyak lagi. Masih ada lebihnya. Dan belum lagi, ya kita belum mencurigai ya, karena kita belum lihat barang gitu ya. Meskipun ada yang kejadian seperti beras berkutu itu ternyata Pemkapnya punya, bukan bantuan dari Pemprov. Kita serahkan kebetulan DPD kita di Tasken belum ada. Jadi kita serahkan sama teman-teman di sana, kalau mereka nanti ingin bergabung sama kita untuk menindaklanjuti itu sebagai temuan, kita bersedia. Nah ini khusus untuk Pemprov aja, bantuan Pemprov. Kita belum lihat apakah kualitasnya beras itu benar-benar kualitas yang sesungguhnya apa tidak. Atau di bawah standar. Iya, jangan-jangan itu premium tapi diganti dengan medium. Nah medium ini kan bisa dikategorikan beras-beras ya dari Bulog ya, pemerintahan punya, harga di bawah jauh. Gitu loh. Ganti bungkus saja. Ditambah kecurigaan kita ini dengan adanya kemarin berita dari temuan Polda sebuah gudang yang dipenuhi dengan goni-goni cetakan begitu ya, yang diduga itu gudang oplosan beras. Nah, kurangnya ketransparanan institusi penegak hukum dalam menyampaikan temuan-temuan mereka dikarenakan mungkin ada kode etik penyelidikan ya, untuk tidak bisa disampaikan seluruhnya. Jadi itulah temuan-temuan yang kita masih telusuri, dan kemungkinan setelah adanya imbauan pemerintah tadi untuk membuka setengah untuk kehidupan baru atau yang dengan istilah baru dari pemerintah pusat, dimulai dari 1 Juni nanti, kami akan melakukan class action. Ya, baik itu melaporkan ataupun apa, nanti kami akan duduk bersama merangkum semua temuan kami, karena ya jujur kita sama-sama dengar. Ya kan? Sebetulnya dana-dana itu kan sudah ditetapkan, sudah diumumkan bahkan kan. Nah itu kira-kira speknya itu gimana Bang? Nah inilah yang kita masih bingung dibuatnya Mbak. Kita bingung gitu loh. Karena apa? Gini ya bingungnya ya. Anggaran telah disampaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai 1,5 triliun, itu kalau tidak salah saya awal April. Ya, akan mengalokasikan anggaran sebesar 1,5 triliun. Nah, pada akhir April itu anggaran masih tetap bunyinya akan dialokasikan gitu. Nah, kita kan nggak sabar. Kenapa? Melihat perekonomian masyarakat, terutama kalangan bawah, yang mencari hari ini, dapat hari ini, yang terkadang pun hari ini bisa nggak dapat gitu loh ya. Tertutup. Kenapa? Himbauan pemerintah cukup jelas. Stay at home. Tetap di rumah saja. Nah, ini kan untuk seluruh lapisan masyarakat, untuk kalangan semua.
mulai dari bawah, atas, ya kan, yang menengah. Tapi penelusuran kita di lapangan ataupun kita alami sendiri, menengah ke bawah ini menjerit. Yang bawah ini bahkan nyaris, ya, bisa kelaparan hidup di negeri yang katanya kaya, ya, dan pemerintahannya menjunjung tinggi undang-undang, nilai kebudayaan apa segala macamnya, ya kayaknya nggak nyambung gitu loh. Kenapa? Apa mereka itu nggak berpikir selama 3 bulan masyarakat tetap di rumah dengan begitu kencangnya himbauan, larangan, pencarian hari-hari untuk makan hari-hari itu dari mana? Ya kan? Lalu mereka dengan seperti sengaja atau tidak sengaja tidak juga menyalurkan apa yang sudah dialokasikan mereka. Alokasikan sudah disiapkan duitnya. Iya kan? Disiapkan. Kapan menyalurkannya gitu. Hingga sekitar tanggal 6 Mei saya ketemu sama PLT Keuangan Pemprov, yaitu Bang Ismail Senaga. Bincang kami semua, berdua sama dia, dan saya minta gitu loh. Nah Bang, bagaimana dengan anggaran ini nih? Apakah pihak keuangan Pemprov Sumatera Utara sudah mengucur? Udah, tepat 12:30 tuh, hari Senin. 12:30 siang, beliau menelpon Bang Riyadil Lubis. Menelpon Bang Riyadil Lubis dan mengatakan dana sudah ditransfer sebesar 300 miliar. Nah, di sini harus kita kupas ini. Kenapa? Setelah saya mendapati semua informasi berkaitan dengan 300 miliar ini, merupakan anggaran yang telah dialokasikan 1,5 triliun tadi tahap awal atau tahap 1. Dan akan ada tahap 2 dan tahap 3. Nah, dalam hal ini, ditempatkanlah sebesar 300 miliar tersebut untuk bantuan ke masyarakat. Ya kan? Nah, ini untuk bantuan ke masyarakat 300 yang mungkin bentuknya yang dikatakan sembako itulah. Begitu ya. Baru ada untuk tenaga medis sekitar 15 M. Tenaga medis? Iya. Nah, untuk tenaga medis 15 miliar dan 110 miliar untuk peralatan pendukung. Pendukung mungkin alat-alat APD-nya itu ya. Ini berarti kan lain daripada bantuan pusat. Ya, ini anggarannya kan berbeda. Dalam hal pikiran kita. Baru ada lagi saya dengar itu bantuan dari pemerintah Singapura APD. Nah, 110 miliar APD ini bentuknya apa ini atau ditayangkan di mana ini? Iya, ditenderkan di mana ini? Kita belum ada lihat. Di LPC, di lelang terbuka pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum ada nih. Nah, dengan senilai 110 miliar dalam undang-undang kementerian terbaru, ini sudah kategori tender berskala besar. Ya kan? Tapi belum tahu kita siapa pemenangnya, perusahaan mana pemenangnya, kita nggak tahu. Lalu ada pendukung organisasi perangkat daerah sebesar 9,750 M. Sebesar 9,750 M. Jadi 9 M 750 juta mungkin itu kan. besar ya. Anggaran pendukung medis. Ada lagi sebesar 55,3 M. Ya, itu untuk pendukung medis gitu ya. Anggaran barang pelindung warga. Ah, ini dia nih. Ini agak gagal paham aku nih. Pelindung warga. Ya. Termasuk masker.
pelindung warga. Ya pelindung warga nggak ada yang lain yang dibagikan selain masker. Nah itu pengadaan masker luar biasa juga nih lumayan. 5 miliar. Ya. Fantastis. Nah ini dia. Wah, iya. Baru anggaran gugus BPBD, gugus tugasnya sebagai penanggung jawab semuanya, dan dukungan OPD lainnya, ini pun lumayan fantastis. 40 miliar. Bukan angka yang main-main. Lalu biaya per kecamatan, Satpol PP ditempatkan senilai 2,7 M. Ya, kita nggak melihat itu loh. Atau kita nggak merasakan apakah kecamatan-kecamatan itu memang benar seluruh kecamatan Sumatera Utara 33 kabupaten kota ini ditempatkan semua Satpol PP dari Pemprov Sumut sana, atau Satpol PP yang dari kabupaten kota setempat gitu ya. Tapi sebuah pantauan saya, ya masih standar 2 orang biasa ada Satpol PP, tapi sekarang udah nggak nampak. Gitu dia. Baru ya untuk anggaran pendukung TNI dan Polri 740 juta. Ya mungkin itu rekayasa jalan apa semua lah ya, bantuan kemana untuk Kantipmas apa ya mungkin lah, karena nggak begitu besar anggarannya kan. Yang lebih kita pertanyakan ini ada 2 mata anggaran yang hampir mirip, ya kan? Pertama itu dukungan untuk anggaran organisasi perangkat daerah atau OPD sebesar 9,7 tadi, dan anggaran sekretariat gugus tugas pada Badan Penanggulangan Bencana atau yang pemegang peran penuh ya untuk menangani kasus wabah COVID-19 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. 40 miliar. Nah, ini kan pertanyaan. Apa yang sudah mereka lakukan? Apa yang ya itulah kita minta, kita tuntut. Mereka melaksanakan itu, menyampaikan itu, apalagi setelah ditanya penggiat-penggiat atau pemerhati-pemerhati, ini harus transparan gitu. Ini mereka selalu buang bola, ya kan? Nah, itu berarti masuk dalam anggaran gelombang pertama yang mungkin sebesar 500 M itu. Ya kan 200 M sudah disisihkan untuk yang apa tadi semua, perangkat daerah dan apanya lagi tadi. Nah, yang menarik itu, ya kan, untuk kami khususnya penggiat anti korupsi dan diketahui masyarakat kalayak ramai itu pada bantuan langsung dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berbentuk sembako. Ya, menurut keterangan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, Bang Riyadil Lubis, ada kabupaten kota yang minta berbentuk barang. Ada kabupaten kota yang minta berbentuk uang. Dengan anggaran masing-masing dia kan per daerah ya, per daerah, dan per kakaknya senilai 225.000 per paket untuk satu kakak. Itu sudah dipatokkan ya. Nah, katanya meskipun nanti daerah itu mau membeli ininya itu harus sesuai dengan harga segitu gitu loh. Nah, baru Pemprov pun memberikan harga segitu. Ya, terdiri dari 10 kg beras. Ini terkonfirmasi loh saya langsung sama Bang Riyadil, ada WA-nya, ada apanya. 10 kg beras, 2 kilo gula pasir, 2 kilo minyak makan,
dan 20 bungkus super mie atau indomie. Hanya itu 4 item dia bilang. Dengan harga 4 item tadi, dengan berat masing-masing itu, dikalkulasikan mereka sebesar 225.000. Nah, dalam hal 4 item tadi, Bang Riyadil Lubis menyebutkan melibatkan pihak ketiga apabila daerah menginginkan berbentuk barang. Jadi kalau misalnya kayak Kabupaten Simalungun ya, yang kita lihat udah barang ya kan, Kota Siantar itu juga kita lihat berupa barang. Jadi itu dilaksanakan oleh pihak ketiga. Artinya Ada pihak ketiga yang pemenang tender pelaksananya itu. Cuman hari ini kita penggiat anti korupsi ini semakin bingung. Kenapa? Karena kok tayang upload tendernya di mana? betul. Siapa? Iya, apakah main tunjuk-tunjuk aja? Ya, kalau mereka main tunjuk-tunjuk aja, nanti kita aktivis-aktivis ini kan beropini ya. Iya. Ya kan? Apakah ini ngambil fee? Kita kan udah nggak usah bilang lah. Kalau memang dibilang orang itu sebuah bohongan, cerita kita ini ya sama-sama tahu aja. Iya. Ada fee, ada ini, ada itu. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi banyak melakukan penangkapan terkait kasus fee proyek. Ya kan? Mulai dari Wali Kota Medan dan yang lain-lainnya. Jelas, fee proyek. Nah, kami dari pemantau kinerja pemerintah ini yang selalu aktif tentu mempertanyakan ini. Jadi tanda tanya. Dan wajar kami beropini begitu. Jadi kalaupun kami beropini, terkadang negara kita ini ada, ya kan, perangkap-perangkap untuk para penggiat-penggiat anti korupsi ini ataupun katakanlah anti kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Ini ada jeratan-jeratan yang jadi masuk perangkap, terutama dalam undang-undang ITE kan. Ini memang kami harus hati-hati. Gitu. Tanpa bukti kita nggak usah bicara, tanpa penglihatan kita jangan cakap, bahaya. Gitu dia. Jadi setelah kami cek kembali kita ke 4 item tadi, ya sekiranya pun kita hitung sama lah ya. Kalaulah benar beras yang diberikan itu berupa beras premium yang berkualitas, ya, karena itu kan harus berkualitas, ya kan? Dengan medium, artinya di bawah yang berkualitas. Nah, beras medium ini jika disamakan dengan beras yang ada di Bulog atau beras dari pemerintahan, ini hampir mirip. Nah, harganya pun di bawah standar, gitu ya. Tapi kita nggak bilang itu karena kita belum lihat bentuk barang yang diberikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tadi, yang kita lihat sama-sama hari ini, belum kita lihat bahwa kita belum pegang itu beras, gitu kan. Nah, jadi kalaupun itu memang premium, R64 lah katakan, yang benar-benar ori ya, kita cek ke lapangan semua, atau ke Indogrosir aja yang resmi ya, itu harganya 104.000 per 10 kilo. Jadi sudah lihat kayak kalkulasinya 104.000. Coba kakak catat tadi dulu kan, jadi nggak lupa kita. Jadi untuk 10 kilo beras. Lalu untuk 2 kilo gula. Kemungkinan kalau kita cek sana cek sini 15.000.
per kilo. Dan itu sudah kategori yang dibilangkan swalayan lah. Nah, itu 15.000, 2 kilo 30. Ya kan? Lalu minyak goreng 2 kilo. Kemasan dia bilang. Oke lah, kita katakan kemasan. Ya kan? Kalaulah kemasan, harga head yang paling standar menengah gitu ya, itu 14.000 1 kilo. Atau kakak sebagai wanita belanja berapa kira-kira? Kalau itu sekitar 23.700. 2 kilo? 18. 1 kilo 8 on. 1 kilo 8 on? 23.700. 23.700. Berarti kan kurang deh kak? Iya. 2 on. Iya. Nah itu nanti kita ambil kesimpulan lain lah dulu ya. Rata-ratanya itu. Ya itu rata-rata ya. 2 kilo hampir ya. Iya. 2 kilo hampir tadi 2 berapa? 23.700 atau 24 lah 2. Nah, saya bilang tadi 1 kilonya 14.000. Ya kan? Kalau dikali 2 itu sekitar 28.000. Ya kan? Nah, Indomie 20 bungkus. Pasaran eceran harga Indomie yang lumayan mahal itu ya, Supermi atau apa itu yang 2.500. Kita bilang. Ya. 20 berarti cuman sekitar 50.000 ya. 50.000. Coba kakak jumlahkan berapa semuanya? Ya. Nah, jadi totalnya kan masih berlebih. Belum, ya belum, masih banyak. Nah ini udah stop kak. Dia kan 4 item. Iya. Ini yang terkonfirmasi ya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Iya. 208.000. Nah, itu totalnya masih 208.000. Dengan anggaran 225.000 tadi berarti ada kelebihan sekitar 17.000. Ya kan? Apakah 17.000 ini diberikan kepada pemenang tender pihak ketiga? Alam walam, kita nggak tahu. Karena kita nggak melihat adanya tayangan proses pelelangan tender. Kita nggak lihat. Bagaimana sistemnya kita nggak lihat. Nah, yang celakanya nih, ini yang celakanya, ya kan? Setelah anggaran yang katakan kita hitung-hitung keuntungannya sebesar itu, ternyata yang kita temukan di lapangan, yang kita lihat di lapangan, baik yang dilakukan sidak oleh anggota legislatif dari fraksi PKS, Nasdem kemarin, yang di Simalungun ya kak ya, ternyata luar biasa. Ini udah kejadian penzoliman yang luar biasa saya bilang. Kenapa? Bayangin, ya, untuk bantuan sosial saja mereka sanggup mengurangi isinya. Itu dicucu juga kata mereka. Terlepas lah kak, kayak mana apa kelakuan mereka, tapi penglihatan kita, penilaian kita ini kan sudah maling yang luar biasa ini. Jadi maling teriak maling. Iya, ya kan? Pencurian sudah luar biasa nih. Ibaratkan apa? Itu sama dengan mencuri kotak infak itu kak. Iya. Gitu loh. Iya, Betapa bencinya kita melihat gitu. Infak umat gitu ya kan? Iya. Ini makanan untuk umat gitu. Masih sanggup dicuri. Ya, tadi pagi yang terakhir langsung dari Aplutan BKD Provinsi Sumatera Utara menyalurkan bantuan ke kota Siantar dan mereka menimbang sendiri. Kalau nggak salah saya nggak silap saya ini ya, tengok ya. Pertama ditunjukkannya 20 bungkus Indomie. Tapi nggak begitu jelas. Kalau nengok warnanya itu sepertinya mereknya Intermi. Iya, Intermi atau Supermi. Yang konon katanya harganya cuma 1.500 per bungkus. Memang 20. Iya.
Ya kan? Lalu ada 2 kaleng susu. Ya kan? Lalu ada gula 1 kilo. Lalu ada minyak makan 1 kilo. Lalu ada tepung terigu 1 kilo. Dan 1 kaleng sarden. Serta 1 kotak bubuk teh. Teh telur. Nah, yang terakhir nih, satu isian lagi. Beras 1 kantong yang konon isinya 10 kilo. Namun, dengan euforianya mereka langsung melakukan timbangan yang dilakukan mereka sendiri. Itu beratnya jelas di rekaman itu dia bilang 9,4. Ya kan? Atau 9,6 atau 9,4. Kalau nggak salah saya di rekaman itu 9,4 kalau nggak salah. Dia terceplos gitu Bapak itu. Karena dia kan selaku protokol penyampaian. Nah, jadi kita sama-sama dengar semua. Ya, 1 kilo beras ukuran kantong 10 kilo itu bisa nyusut sampai dengan 6 on. Ini apa namanya? Luar biasa. Ya kan? Langsung coba lagi, timbang lagi. Terakhir dialihkannya protokol penyampai itu dibilang protokolnya, neto 10 kilo. Begitu dia bilang. Nah, jadi nggak ngerti lah kita bagaimana teknis orang tuh, tapi yang kita tahu dari informasi kita dapat di Kota Siantar, itu bantuan sudah disampaikan. Nah, sudah diberikan ke masyarakat dengan bentuk seperti itu. Nah, meskipun dikurangi tetap diberikan gitu. Ini seberapa banyak dosa mereka mau menzolimi masyarakat itu, gitu ya. Lalu apa tindakan aparatur penegak hukum? Ini yang perlu kita pertanyakan. Jadi mereka jangan hanya cuma bisa melayani rakyat, ikut juga mereka mengantarkan, tapi mereka tidak mawas. Ya, tidak peka dalam pengawasannya, tidak bertindak dalam tugas dia, kan, Pak. Gitu kan? Lalu temuan yang di Simalungun, ya. Ini kita berbicara temuan yang di Simalungun. Ini sangat gagal paham juga saya sampai saat ini. Ya, di mana tindakan dari praktisi hukum Nasdem itu, kita harusnya beri apresiasi yang sangat luar biasa. Dia mau turun dia, langsung buka cek, apalagi dia melakukan itu tanpa pilih-pilih gitu ya. Buka semua dia bilang kan. Jadi atak gitu ya. Dia buka, wah luar biasa. Ya, gulanya yang harusnya 2 kilo jadi 1 kilo 7 on, ya kan? Udah dikurangi 3 on gitu kan? Beratnya juga 9,5 setengah kilo, ya kan? Tepungnya dan lainnya kita nggak pernah cuman itu aja yang booming. Ingat saya masih itu aja, gula dan apa itu aja kan, berat kan? Nah, beliau mengatakan bahwasanya itu temuannya. Nah, bahasa seorang praktisi yang duduk sebagai pengawasan, seharusnya temuan itu diantar langsung gitu. Panggil Kapolda, panggil Kapolres. Ini nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ada penanggung jawabnya, yaitu pihak ketiga. Nah, kalau pihak ketiga bermain dalam isi bantuan mengurang-urangi ini kan, berarti pihak Provinsi Sumatera Utara difitnah nih. Iya. Jadi korban dari pihak ketiga. Nah, ini harus diusut gitu loh. Kenapa diusut? Jangan-jangan pihak ketiga ini penyalur tadi ini kan udah kebanyakan fee yang dikeluarkan nih. Ya ini opini ya. Bukan nuduh kita. Kita kan bilang jangan-jangan gitu.
Ya kan? Kenapa? Kok tega dia sudah dapat untung sekian, kok masih sanggup kurangi? Kurangi lagi. Atau mereka juga bermain. Nah, itulah dia, Mbak. Kan dia mau cari untung. Iya. Ya kan? Sekarang, posisi bola penzolim ini di mana? Apakah di pihak ketiga? Atau terlibatkah pihak Pemprov? Kan ini harus ditelusuri. Apalagi sudah disebutkan dengan lantangnya praktisi Nasdem tersebut mengatakan ini temuan. Jadi kalau temuan itu nggak boleh dipulangin. Nah ini temuan, serah terima, ternyata masalah, masuk. Gitu loh. Itu satu. Hingga saat ini kabarnya kita belum tahu itu sampai kemana. Padahal pihak ketiga itu di depan mata. Iya, dan yang lucunya, inilah di negara kita ini, ya, sudah jelas dia bertanggung jawab atas pencurian tersebut, atau bisa dikatakan pihak ketiga tersebut ada di tempat. Kalau itu berkurang, itu tanggung jawab pihak ketiga, berarti dia kan gembong ya. Dia melawan. Dia pun mengakui bahwa tidak kami. Oh itu nggak dengar saya. Ya, saya dengar videonya itu. Kalau ada dia mengaku itu sudah bulan itu harusnya. Iya kan? Kenapa saya bilang seperti itu? Itu udah murni. Itu udah murni namanya. Nah, kalau di proyeknya ini terjadi ketidaksesuaian teknis dalam pelaksanaan. Terdapat kekurangan volume. Dia harus gitu kan? Jadi kerugian negara apabila 1 juta paket dikalikan 5 on sudah berapa? Dikalikan pula 3 on sudah berapa? Kan itu. Nah boleh semena-mena balik. Jangan-jangan cuma balik batang aja tuh mobil. Udah cabut partai Nasdem tadi, oknum partai Nasdem tadi, masuk lagi barang. Dibagiin deh. Masyarakat lapar nggak nimbang-nimbang. Dapat aja syukur. Iya kan? Mana ada yang mau mulangin? Paling ada 1-2 orang di seluruh Indonesia itu yang mau mulangi. Ini bantuannya kurang, dipulangi itu nggak ada. Iya bang. Jadi disitulah keterpanggilan hati kita melihat miris katanya, ya. Di tengah himpitan ekonomi yang benar-benar sulit mengancam kehidupan, masih banyak di Sumatera Utara ini yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Memakan hak rakyat itu jelas di depan mata. Dan terbukti, Mbak. Iya kan? Nah, yang parahnya kita anggap netral yang tadi pagi. Uploadan langsung dari BKD Provinsi Sumut. Ya kan? Ya upload. Bantuan kita serahkan hari ini di jajaran pemerintahan Kota Siantar, ya kan, bla 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 bla. Mari kita buka, semua ini disaksikan nih. Ada wartawan, ada apa? Ya direkam orang tuh netral. Buka, ke depan. Ya kita buka sama-sama ya, katanya kan. Nah, 20 bungkus Indomie. Nah, tapi intermi gitu kan. Yang kami lihat dari bungkus itu intermi, gitu ya. Nah, karena apa? Harga berbeda. Itu kategori korupsinya itu markup. Ya kan? Nanti ada terjadi markup. Kalaupun memang nanti kita sesuaikan nggak? Sesuai dengan keterangan Bang Riyadil Lakin Lubis bahwa jajaran Pemkap itu akan menyesuaikan harganya dengan bentuk dan apa itu pandai-pandai mereka lah. Yang penting sesuai dengan 225.000 tadi per kakak. Nah, jadi 1 Indomie baru keluar 1 kilo gula. Ditimbang lebih sedikit katanya. Sampai 1 kilo minyak makan. Agak kurang. Oh biasa itu bungkus-bungkusnya 9,sekian mili mungkin ya. Nggak bunyi, nggak apa-apa. Kita pun berikanlah. Tuhan Leng tahu tuh tak bocor sedikit tak apa. Memang di hisap orang tuh nggak tahu kita kan gitu kan. Lalu diangkat lagi 2 kaleng susu. Bendera 2 kaleng kecil. Ya 2 biji. Mungkin 6.000 atau 7.000 harganya tuh. Lalu 1 kaleng sarden. Jam. 1 kilo tepung terigu.
timbang, pas. Ya kan? Taruh. Nah, 1 kotak teh celup yang mungkin tak 7.000 tak goceng tuh harganya. Nah yang terakhir nih, 1 kantong beras 10 kilo ditimbang. Nah, latah apanya? Protokolnya penyampaian tadi 9,4 katanya lah, kata orang semua. Ada di videonya loh katanya kan? Ah kan? Oh, coba diapain, dibalin. Seolah-olah itu timbangannya tuh buta gitu loh. Iya kan? Tak rusak apa, tapi saya lihat tuh timbangan digital loh, Pak. Digital. Ya kan? Dibalik, diangkat, dipegang ini. Enggak, cuman segitu. Ya, dia apa Rere bilang protokol penyampai neto 10 kilo. Seperti yang disampaikan itu telah di-ACC-kan bahwa isi 10 kilo itu pas gitu loh. Ini kan nggak bisa gitu. Ini kan sudah pendoliman nyata, nampak terang-terangan. Ini terang-terangan. Ya kan, di mana boomingnya suara dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan akan kami sidik apabila terjadi temuan. Masuk Kapolri, perintahkan jajaran Kapoldanya, Kapolda. Begitu juga. Bahkan kami akan berikan hukuman yang seberat-beratnya. Nah ternyata sampai saat ini kayak kemarin di Tobasa udah diperiksa katanya ini itu kayaknya apa namanya seperti ada yang ditutup-tutupi gitu. Dari pihak mana? Nanti ada kandinya diwawancari, Pak dari mana Pak? Nanti di kantor. Nah ini kan nggak transparan gitu. Bapak dari mana? Ya kan Kak? Kakak kalau saya tanya, Kak kita jumpa di mana? Di kantor. Kakak dari mana? Agar aku mengetahui kantor kakak di mana, kan begitu. Kalau kakak sebut di Polres, berarti aku datang ke Polres. Kalau kakak sebut di Polda, berarti aku datang ke Polda. Tapi kalau kakak bilang polisi, jumpa di kantor mana? Ya kan? Kantor polisi kan banyak. Ada Polsek, ada Polres, ada Polda, ada Polri. Ya kan? Mana ini? Nah ini kan suatu penyampaian yang dikatakan seperti kesannya ditutup-tutupi gitu loh. Nah apakah ini semua sudah membudaya di negara kita? Ya kan, untuk mencuri bahkan menzolimi pun jadi. Gitu. Apakah ini yang dikatakan bermartabat tadi? Dengan seluruh kejadian-kejadian yang saya sampaikan ini. Dalam landaan ini. Nah, belum lagi di mana pemerintah memerintahkan atau menghimbau, bahkan menggalang, bahkan menindak tegas masyarakat yang berkumpul di mana-mana menurunkan Satpol PP. Mereka bikin sembako murah, bejubel manusianya. Nah, ini kan sama dengan mereka yang buat aturan, mereka yang langgar. Apa tindakannya? Sampai rakyat jadi ribut. Iya, jadi kalau saya bilang seperti menternak itu loh, memafiakan itu loh. Kenapa? Lah kan memang disengaja. Dipromosikan kemana-mana supaya masyarakat tahu. Mengumpul ke situ. Dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari yang ditentukan. Untuk sembako murah. Barangnya pun kabarnya medium. Di bawah harga standar lah. Jadi tapi karena jangan-jangan indikasi pasar murah ini juga barang yang bantuan ini juga. Nah inilah yang kita bikin bingung Kak. Kenapa? Saya bolak-balik lihat uploadan di LPSE itu pada setiap pelaksanaan adanya bazar murah atau pasar murah itu biasanya ada di upload Kak anggarannya. Nah, anggaran untuk pasar murah sekian gitu kan. Ada pemenang tender pihak ketiga yang pelaksanaannya gitu. Nah, ini nggak ada. Ini nggak tahu yang kita kemana. Ya, entah itu dari OPD koperasi, entah itu dari Dinas Pemuda dan Olahraga,
Entah itu dari BPBD, yang pasti kita nggak tahu. Yang pasti pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang katanya bermartabat hari ini tidak melakukan ketransparanan dalam penyampaian anggaran. Ini bisa kita sama-sama lihat. Dan saya berharap kita kawan-kawan media semua hari ini berpihaklah dulu sama masyarakat, karena masyarakat yang sedih sekarang ini. Ya, Kontrol masyarakat. ya menyampaikan yang benar-benar gitu dan bukan, atau kalau memang apa Pak, tolong Pak ditindak Pak. Nah, ya kan, apalagi notabene gubernur kita tuh mantan aparatur negara. Ya kan, walaupun dari basis TNI ya kan, mempertahankan kedaulatan NKRI. Hari ini dia mempertahankan kedaulatan pangan rakyat. Kedaulatan pangan rakyat jauh lebih rumit daripada kedaulatan NKRI. Karena nggak bisa, hanya perintahkan kamu siap, sekarang nggak bisa. Tegas, ya kita butuhkan tegas dia. Nah, kalau memang benar-benar itu bawahan jajarannya melakukan pencurian uang negara, dia harus tegas tindak. Jangan dilindung-lindungi. Apalagi ini untuk masalah kemaslahatan umat rakyat dia, gitu. Dia pimpinannya. Dan beliau juga untuk track recordnya selama COVID ini tidak ada turun ke bawah. Ya makanya kita bingung. Jadi kan lucu gitu. Malah yang turun ke bawah itu untuk sekedar kampanye. Ya bahkan pengecekan lah. Enggak, kemarin beliau ada mengecek ya kesiapan rumah sakit dengan heli Basarnas kan. Dan kita nggak tahu, tapi yang pasti itu semua menggunakan anggaran rakyat, uang pajak dari rakyat Sumatera Utara, gitu. Di saat rakyatnya menjerit, bahkan terancam, seharusnya beliau itu lebih kepada tindakan yang progresif lah, gitu loh. Atau yang langsung gitu, yang apa gitu kan. Jadi kita kan mau lihat, nggak kita rasakan bahwa setingkat Bapak mantan Pangkostrat yang kita dambakan ketegasannya, kecepatannya, apalagi dalam bidang strategi, nggak kita lihat gitu loh. Dalam strategi keamanan pangan rakyat, nggak nampak. Dalam strategi penyaluran pangan untuk menjaga rakyat yang katanya itu anak-anak dia, yang katanya itu dia sebagai itu ya, Pengayom warga. Ya pengayom, dan dia juga sebagai pimpinan rakyat ini, kenapa nggak berpikir sampai ke situ? Kenapa? Dia kan seharusnya memiliki strategi yang handal. Iya. Itu yang kita harapkan. Minimal turun untuk melihat sosok, ya kan? Hati rakyat ini kan senang juga ya. Artinya kan, oh inilah orang nomor satu di Sumatera ini empati. Iya, itulah bukan hanya empati, Mbak. Rakyat Sumatera Utara ini sekarang ini bukan lagi empati, berharap. Bahkan menjerit, bukan lagi meminta, mengemis sudah. Dan juga anggota-anggota dewan yang mengakunya wakil rakyat, membela rakyat. Nah, inilah yang kurang bersinergi mereka. Kemana gitu? Makanya kita nggak ngerti kok bergeraknya pun personil-personil gitu ya. Dan yang kita dengarkan pun bukan seluruhnya gitu ya. Hanya personil ya, yang hari ini masih satu orang aja yang melakukan gerakan, yaitu dari Nasdem kemarin ya kan. Kok nggak ada sinerginya gitu. Nanti paling bahasaku cuap-cuap aja di media. Ini begini, kayak tukang ngatur. Dia digaji, dia jadi pengawasan, dia jadi tapi tupoksinya nggak dilaksanakan gitu. Malah ada yang riset lagi di tengah COVID-19 ini kan lucu. Gitu.
Malah Jadi kan, media sudah untuk pencitraan saja. nah di sini memang Mbak kadang-kadang yang perlu ya kan. Tapi kita pun tak bisa juga kita menilai atau memvonis kawan-kawan dari media itu untuk yang ininya aja, ininya enggak. Kenapa nanti dibikin musuh awak? Ya kan? Saya sudah ngalami. Jadi sedikit saya sampaikan ya, yang saya alami kemarin ya. Waktu saya mempreser kasus mega korupsi interpelasi Sumatera Utara. Suap interpelasi 2 tahap, dan yang paling spektakulernya ternyata terbongkarnya apa yang namanya uang ketok palu. Ya kan? Di situ banyak melibatkan Kak. Bukan hanya DPR dan gubernur. Tidak. Nah, justru media-media banyak juga mendapatkan cipratan dari duit-duit yang disuap-suap tadi. Itu kita sama-sama bisa lihat. Kenapa? Ada beberapa media besar mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi gitu loh. Nah itu uang apa? Ya, wajar dipertanyakan. Wajar dipertanyakan. Cuman karena saya bisingin itu semua, alhasil semua kroyok. Saya jadi kriminalisasinya tuh seperti nyata gitu bahwa saya memang udah bersalah berat. Padahal sedikit curhatnya ya. Ya. Nah, padahal yang saya upload itu cuma 1 kali, saya tidak mengenal orangnya. Dan rentan waktu sekitar 6 jam saya fotonya saya upload. Jadi diakumulasikan orang itu bahwasanya saya menuduh perempuan ini gitu. Nah, ya kan? Nah, baru waduh, kalau itu memang panjang cerita kita kalau yang di situ disampaikan. Nanti dikirain ayat Sumatera Utara atau kawan-kawan lain media lainnya saya membenci media. Tidak. Jadi kira-kira harapan abang ke depannya itu gimana? Ya kalau saya sih nggak mulu-mulu Mbak. Ya harapan saya ini kita saling mendukung kebaikan. Ya, baik itu media, LSM kembali seperti dulu kembali. Jangan lagi dikotak-kotakkan, jangan lagi berpihak-berpihakan, jangan lagi hanya tayangkan berita setelah editan. Jadi terlihat dia kesannya tuh berpihak kepada ini, berpihak kepada ini. Yang ininya dihapus, yang ini gitu. Janganlah. Gitu kan? Kenapa? Kalau memang dia baik, kita junjung tinggi dia. Kita dukung habis dia. Kita apresiasi apapun dia. Tapi kalau buruk, kita minta dia selesaikan itu. Kita minta dia benahi itu. Dan kalau memang bawahan jajarannya maling, dia suruh tangkap. Apalagi notabene gubernur kan mantan aparatur negara. Tangkap. Jangan lindungi. Penjarakan. Iya. Tidak lanjut. Betul. Jangan lindungi. Tunjukkan bahwasanya ini yang namanya martabat. Itu saya dukung. Jadi saya kritik itu gubernur seperti saya mengasih sembako semalam. Bukan berarti itu sebuah kebencian. Untuk menghina dia. Bukan. Kenapa? Sudah begitu lama masyarakat ini sudah minta-minta menjerit-jerit. Kenapa dibilang menjerit? Antri-antri. Di dinas sosial antri. Di kecamatan antri. Di kelurahan antri. Di rumah kempling ribut, berantem. Jadi kan secara tidak langsung ngadu domba. Ya kan sudah menjerit, Pak. Ya, sudah menjerit. Ya kan? Gimana ketangkasan pemikirannya tadi? Tindakan cepat, reaksi cepatnya mana? Ya. Beliau panglima loh. Ya kan? Walaupun mantan. Panglima itu gak terima langsung dari mandat dari jenderal, bam langsung jadi. Kenapa? Strategi sudah dikuasainya. Dia orang nomor 1 apabila terjadi suasana yang mengkhawatirkan negara. Ini kan sudah terjadi, genting nih, perut rakyat. Gara-gara kenal terus, makin maraknya lah tindak kejahatan. Ya, itu bisa berefek kepada ke situ kan. Cuman kan kita lihat Pak, pengumpulan sini. Nah, itu ditanya. Saya kan ikut terus nanya.
adalah katanya yang harus mengikuti arahan. Karena apa? Karena yang melakukan sensus atau pendataan pihak kementerian. Oh, kalau memang pihak kementerian, itu kan data yang disalurkan dari anggaran kementerian atau anggaran pusat. Ada BST tadi, ada BLT tadi, ada BAN tadi, apalah itu namanya. Tapi kan yang dipedulikan kan, yang dipikirkan kan, yang dilihat, yang diidamkan itu kan tindakan konkret dari pemerintahan provinsinya. Iya. Gitu loh. Karena apa? Nggak semua itu yang dapat BLT. Dan ini juga Bang, saya juga ada juga masyarakat Menjerit daerah Tanah Karo. Itu pembagian BLT dan BLS ya, itu harus mencapai 14 kriteria. Jadi banyak yang nggak dapat. 14 kriteria tidak boleh pakai kompor gas. Lantai harus tanah. Ada apa? Ya makanya kita pun heran ya kan. Kalau itu terjadi di sana berarti itu kebijakan syarat-syarat itu yang menentukan siapa. Nah, Iya kan? Karena apa? Kalau kita tarik kepada keterangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Bang Riyadil Lubis, beliau sendiri tidak mengetahui, Mbak, siapa-siapa nama-nama atau rakyat yang berkriteria menerima itu. Kenapa? Alasan mereka yang melakukan pendataan penerima BST dan BLT tadi, itu yang menentukan, udah disurvei, udah diapa segala macam kata mereka tuh, Kementerian Pusat. Bukan mereka. Dan mereka pun menyalurkan itu, alasannya kenapa lama, karena data dari kementerian belum turun. Tuh, kita kan seperti apa namanya, kayak dibodoh-bodohi kali ya, bahasanya ya. Kenapa? Iya. Kenapa? Tuh, jadi apa kementerian tuh sebegitu lamanya memberikan itu? apakah tahu mana sih rakyatnya nggak makan? Iya. Dampak COVID apa semua? Iya, ibaratkan di rumah, Mbak. Ini kita rumah, Mbak, kan? Iya. Jadi kita mau kasih bantuan ya. Iya. Ya kan? Aku ambil filosofi dari ajaran agama Koja lah Islam. Ketika aku mau memberikan sedekah gitu, ya kan? Aku mau memberikan sedekah, setahu pengajaranku dalam keyakinanku, aku harus lihat dulu tetanggaku atau keluargaku yang dekat. Iya, lingkungan kita. Ya, pertama kayak dari keluarga kita dulu, entah kakak kita ada janda, sendirian dia hidup, sama menghidupi anak-anaknya, itu dulu yang utama. Tapi dekat. Lain hal kalau dia di kota lain gitu ya. Baru setelah itu kita lihat anak yatim sekeliling kita. Atau kaum duafa sekeliling kita. Itu duluan wajib kita kasih. Ini wajib ya. Gitu ya. Baru kita boleh ngasih yang sana. Tapi kalau sistemnya seperti yang diterapkan atau yang disebutkan mereka, berarti dari provinsi itu langsung tahu dia kemari. Ya kan, ibaratkan apa itu namanya? Gajah depan mata nggak nampak. Sembut di langit nampak. Pakai teropong dia lewat kemari bawah nih nggak nampak. Nah itulah yang terjadi saat ini. Kira-kira seperti itulah yang bisa kita sampaikan. Kenapa? Ya, fakta nyata. Realitanya seperti itu. Jadi untuk bantuan-bantuan ini sepertinya banyak kekurangan, kurangnya pemantauan, disengaja maupun tidak disengaja. Alam lah, Ya. Tuhan yang tahu. Kemudian tidak ada lebih mereka yang dari turun-turunan jajaran-jajaran dari kelas atas maupun kelas bawah juga tidak mau melakukan tahu pengawasan. Tidak mau tahu, padahal kan dana-dana pengawasan itu kan ada. Iya, tapi kan ada di situ anggarannya saya sebut dari awal. Iya, ada. Ya, untuk dana penunjang 40 miliar itu tuh apa? Iya kan? Dan tidak tepat sasaran. Iya, ini karena ketidaktransparan saya bilang. Iya. Nggak ada ketransparanan lagi saya lihat. Iya. Baru masing-masing baik itu bertindak sebagai pengawasan, ya itu legislatif lah ya, atau yang disebut masyarakat luas itu DPR itu sebagai pengawasan kinerja, pengawasan langsung.
untuk jajaran pemerintahan itu DPR gitu ya, tidak melakukan fungsinya. Walaupun nggak semua, ada juga satu-satu. Begitu juga dengan aparatur hukum negara. Jadi kita nggak ngerti. Nanti kesalahan kita bicara ya semua yang kita sampaikan dianggap berlebihan, mengkritik pemerintah itu berlebihan, atau disebut hinaan, atau disebut apalah, bahkan nanti bisa pencemaran nama baik, bahkan makar bisa dibilang. Jadi kan gawat ini. Jadi kira-kira itulah yang kita bahas untuk malam ini, dan juga kita sangat berterima kasih kepada Bang Bob untuk empatinya, dan beliau juga sebagai warga Sumut, kami juga jurnalis, harus kita semua mendukung. Siapa lagi yang bisa menjaga sekitar kita, warga kita, negara kita, wilayah kita, ya kan Bang? Ya. Pampawang. Untuk kira-kira terakhir kali nih Bang, terakhir untuk season ini, kita mungkin kita akan sambung lagi. Apa harapan yang fixnya untuk jajaran pengawas dan penyalur dana-dana dari? Ya kalau saya sih lebih kepada, ini kan sepertinya 3 tahap ya Mbak ya. 3 tahapnya ini artinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara satu nih ya, pemegang KPA misalnya. PA lah, pengguna anggaran gitu ya. Ya hari ini diberikan kepada gugus depan COVID-19. Dalam hal ini dipimpin oleh Ketua Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya kan? Itu satu. Baru jajaran kedua itu nanti kan berarti ada pihak ketiganya yang menyiapkan gitu ya. Dan saya minta itu ya kayak seperti kabupaten kotanya itu yang perlu. Kabupaten kotanya ini lumayan juga loh Mbak. Kalau Medan aja sekitar 128.870 paket. Itu Medannya. Untuk Pematang Siantar semalam itu 21.404 paket. Untuk Sibolga 6.732 paket. Untuk Kota Tebing Tinggi 12.137 paket per kakak ya, paket itu per kakak ya. Untuk Gunung Sitoli 17.067. Untuk Tanjung Balai 17.545. Untuk Binjai 22.675. Untuk Padang Sidimpuan 11.951. Untuk Pak Barat 6.234. Untuk Humbang Asudutan 21.165. Untuk Nias yang masih zona hijau 28.065. Untuk Kabupaten Toba 22.399. Untuk Nias Selatan, ini yang paling banyak nih, 64.097. Serdang Bedage lumayan juga 51.000. 84 orang. Untuk Labuan Batu Utara 27.428. Untuk Labuan Batu Selatan 15.870. Untuk Tapanuli Utara 27.237.
Untuk Tapanuli Selatan 28.065. Untuk Tapanuli Tengah 36.506. Untuk Mandailing Natal 54.225. Untuk Batubara 60.769. Untuk Nias Barat 14.568. Untuk Samosir 19.172. Untuk Kabupaten Karo yang kakak bilang tadi 42.699 paket. Untuk Simalungun yang ketangkap kemarin ya, yang kalau dihitung-hitung nih Pak, 78.659 orang. Nah ini yang lebih luar biasa nih untuk langkat nih. Langkat pun bentuknya paket, tapi tak ada pula kita tinjau ke lapangan berapa kilo beratnya itu. Ini langkat ini memang paling luar biasa nih. Kalau saya lihat hitungannya, salah satu yang paling istimewa menerima bantuan nih. Ini kabupaten istimewa kayaknya nih, di Sumatera Utara nih. 151.554 kakak. Ya, Dairi 32.146. Labuan Batu, Indo 34.922. Nias Utara 26.092. Padang Lawas 21.797. Padang Lawas Utara 19.502. Asahan 63.768. Dan yang terakhir, kabupaten termasuk istimewa juga nih, karena banyak ya. 121.021, yaitu Deli Serdang. Nah, ini dia. Deli Serdang. Deli Serdang. Nah, ya. Bagian daripada itu nanti aku akan juga daftarnya ini sama orang kakak. Yang pasti bentuk-bentuknya apanya semua jumlah-jumlahnya, dan tetap seperti yang dibuat sini, nilai bantuan per kuota sama semua, yaitu sebesar Rp225.000 per kakak per paketnya. Nah, jadi itulah dia. Jadi kalau mau sama-sama kita lihat, seperti yang kakak bilang semalam ada di di Karo, itu bentuknya berarti berupa sembako ya. Nggak uang ya kak? Deli Serdang juga. Deli Serdang dan yang lainnya. Nanti kita tengok tinjau juga. Yang uang itu macam mana? Belum lagi kita lihat. Antanya pihak ketiga gitu. Ada pihak ketiga, ada pihak ketiga lagi dalam menyalurkan, yaitu Pemkab. Pemkab pihak ketiganya dari pihak pertama, kedua ya. Baru pihak Pemkab itu memberikan lagi sama siapa gitu. Nah itu dia. Jadi sama-samalah kita mengawasi. Itu harapan saya. Meskipun kita nggak bisa berharap banyak dengan para elit politik yang duduk di kursi sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintah, birokrat, pimpinan Gubernur Sumatera Utara ini, ya kita sebagai media, LSM, Ormas, dan aktivis-aktivis lainnya itu, marilah bergandengan tangan untuk melihat, menelusuri, bahkan aktiflah dalam hal ini. Kenapa? Kita juga bagian daripada korban dari COVID-19 ya. Kita nggak boleh bilang, oh jangan soal apa, enggak. Ya kan, nggak selamanya cukup. Kadang-kadang hancur juga ya. Hancur ya. Soalnya ya kan? kita kan tidak bergaji, Bang. Iya, nggak ada lagi kita kan, apalagi suruh lockdown begini. Jadi Bang, jadi Pak. Utang-utang lain banyak nih. Tinggal berantem aja, untung aja nggak pada berantem. Iya, tapi kan Bang, dari sekian evaluasi ada 2 daerah yang paling besar. Ya. Ya kan? Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Deli Serdang itu 121.021 per kakak. Ya
adalah Langkat 161,54. Ya, Ini kan nilai yang fantastis, paling tinggi. paling tinggi. Dan jika itu semua dikurangi berasnya setengah kilo, sudah berapa? Iya. Lain harga Iya. yang sepantasnya kalau tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi Itulah yang bisa kita sampaikan. ya, kita terima kasih banyak ya Bang Bob. Mudah-mudahan kita sehat-sehat, semangat, kita juga